Nah, ada lagi. Siapa tuh? Banyak yang belum buka kamera nih. Ya. Ayo kita buka kamera yuk. Masih hitam semua nih Kak. Masih hitam layarnya. Supaya kita sukacitanya bertambah. Karena kami di studio ini bisa melihat teman-teman semua. Iya ya. Ada Kak Nita. Halo Kak Nita. Iya, tadi ada Amang Tony juga. Halo Amang Tony. Iya, siapa lagi? Ada Kak Dona. Ada Kak Dona. Halo. Yuk kita buka yuk. Ada Gita belum buka kamera. Nathanael, Monica, Andrian, Karisa. Banyak, Talia. Ya, semoga ya tuh sudah mulai bertambah yang buka kameranya Kesya. Puji Tuhan. Banyak. Iya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk beribadah bersama. Apalagi yang mau buka kamera untuk menambah sukacita kita. Nah, sekarang kita mau mengatakan sukacita ya Kes ya? Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum join di Zoom, kita mau ice breaking, ajarku berdiam. Kita nyanyikan dengan sukacita, ajarku berdiam. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, baiknya kita bersatu teduh sejenak agar sepanjang ibadah kita tetap fokus dan Tuhan dapat memberkati kita. Kita beribadah.
Ya, Kesya, kita sapa sekali lagi teman-teman yang ada di rumah. Ya. Mungkin udah pada masuk tadi ya Kak? Ya, sudah semangat kayaknya, harus sudah lebih semangat ya. Kita sapa sama-sama ya. Iya. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Iya, yang bersuka cita boleh dong dari rumah lambaikan tangannya. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Kami semua bersuka cita di sini. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Kesya, hari ini kita sudah melewati 1 minggu. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Karena itu kita mau menyatakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhan pimpin anakmu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, memiliki Tuhan Yesus di hidup kita selalu lebih dari cukup. Dengan bersama Tuhan Yesus kita bisa melalui segala hal. Oleh karena itu, marilah kita naikkan pujian kita, More Than Enough. Your love is powerful. Shall know your love is mighty.
You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns strong, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, reachable. Your love is mighty. The earth will shake when you're enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Peace of You are more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our life in your hands. In control, grace overflows enough. More than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, Kesya dan teman-teman semua, kita akan mengakui dosa kesalahan kita, semua pelanggaran yang telah kita lakukan, yang mendukakan hati sesama maupun hati Tuhan Yesus. Mempersiapkannya, kita nyanyikan lagu Dung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, nampuna sungguh berpindah, biar ulang dari pergolongan nolai masa dosaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian kita, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
Firman Tuhan epistel bagi kita minggu ini tertulis pada kitab Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan membacanya secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. William sebuah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Bisa. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya, terima kasih untuk teman remaja yang sudah melayani membacakan epistel ya. Oke ya, dan teman-teman semua, kita percaya bahwa sukacita yang sejati adalah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama Dungsonan Rohaku. Super
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya, Kesia ya. Ya, teman-teman, kita mau mendengarkan pengumuman. Ada info apakah minggu ini? Ya, silakan Kesia diperkenalkan pelayan kita pada hari ini. Ada pendeta kita pada hari ini, Pendeta Donald Situmorang. Liturgis dari Sintua AL Simarmata. MC kita berdua. Ya, ada aku Keisha. Anita Manulang dan Keisha Boru Simanjuntak. Nah, ini yang mungkin spesial hari ini ya. Spesial. Nggak pakai telur tapi yang ya bikin Keisha. rame ya Kak. Yang bikin sukacita kita di ibadah hari ini bertambah, ada bintang-bintang tamu ya, ada Bang Gis Toritonga, gitaris kita, Tara ada di sana. Ada Bang Daniel Hutapea pada kahon. Nah, Tara Bang. Ada siapa lagi? Bintang tamunya Kesia? Ada Bang Simon Siaan sebagai keyboard. Halo Bang Simon. Dan Siapa itu? Bang Sonang. Ada Bang Sonang Manulang pada bass. Ya, luar biasa. Terima kasih pelayanannya untuk Amang, juga Abang semua. Terus ada siapa? Behind the Di scene? multimedia kita ada Bang Sando Silalahi. Di Ceos ada Kak Claudia Sihaloho dan Kak Dona Sinaga. Di koordinator kita pada hari ini ada Kak Yanski Pasaibu. Dan seksi perlengkapan ada Bang Andre Arwan dan Bang Sonang Manulang. Oke, kok ketawa ya tiap kali ingat Bang Sonang ya? Fotonya lucu. Fotonya lucu Kesia. Oh iya, kalau orangnya lebih lucu lagi. Iya. Oke deh, terima kasih untuk pelayanannya. Ada pengumuman lagi ternyata. Yang pengumuman pertama tadi perkenalan pelayan. Kedua, ada pengumuman lagi apa Kesia? Buat teman-teman kita nih yang mau melayani jadi MC, pemusik, atau mau kasih kesaksian pujian untuk ibadah kita, bisa hubungi seksi remaja kita, ada Kastela Nainggolan, nomor teleponnya tertera ya. Di seksi musik ada Bang Albert Sitompul, dan seksi ibadah ada Kak Trides Manulang. Oke, yang ketiga adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan 6M, udah nambah. Iya, 6M ya. Memakai masker, cuci tangan, terus mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Satu lagi 6M-nya apa nih? 6-nya apa nih? Mencuci tangan. Ya, pokoknya 6M, bertambah biar makin selamat kita. Yang keempat, kita mendoakan dan memberi support kepada keluarga dan teman-teman yang saat ini harus isolasi mandiri di rumah, ataupun teman-teman dan keluarga yang ada di rumah sakit, agar tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita melewati masa-masa yang sulit, terutama ketika kita harus dinyatakan positif COVID-19. Tetap semangat teman-teman juga keluarga semua. Yang kelima, Teman-teman harus tetap setia nih, ikut ibadah setiap hari Minggu. iya, ibadah remaja, Iya, Pak. selalu ya, jam 11. Dan buka kamera. Ya, betul sekali. Biar Ada sukacita lagi sukacita kita, menambah. kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman remaja yang berulang tahun sepanjang pekan ini.
Semoga panjang umur, sehat selalu. Doa harapannya dijawab sama Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Itu dia. Ketujuh, Untuk persembahan minggu kita bisa dititipkan ke orang tua masing-masing yang akan disampaikan ke rekening mandiri Gereja HKBP Jatiwaringin. Untuk nomor rekeningnya ada di 006 008 800 8440 atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin. Oke, dan yang terakhir, kami remaja HKBP Jatiwaringin mengucapkan selamat untuk teman-teman remaja yang sudah lepas CD. Biar teman-teman semakin bertumbuh imannya, semakin yakin dan percaya serta melakukan setiap firman Tuhan. Selamat ya teman-teman yang sudah lepas CD. Itu dia pengumumannya, informasi terkait remaja HKBP Jatiwaringin. Oke Kesya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah minggu kita hari ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam didikan Tuhan, menjadi remaja-remaja yang penuh dengan hikmat. Mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, kita nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayat 15. Dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat.
jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan kota. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat sekarang, siapa tahu Anda lupa untuk melihat hidup sendiri, hidup masing-masing. Banyak orang memeriksa kembali hidup seperti apa yang dijalaninya. Kadang-kadang ya dijalani terus, kita nggak tahu apakah saya bertambah baik atau tidak. Apakah misalnya dalam belajar nilai saya bertambah bagus atau tetap, atau biasa saja, atau naik lebih tinggi. Apakah keinginan belajar saya menurun atau meningkat? Apakah saya lebih taat sama orang tua atau berkurang ketaatannya? Apalagi yang sudah menyaksikan imannya ya minggu yang lalu. Ngomong-ngomong, tolong dulu dinampakkan anak-anak remaja ngomong-ngomong di sini belajar CD masih banyak enggak? Ada Edward. Masih banyaknya. Edward masih ada di situ. Siapa lagi? Masih lumayan, ya. Masih lumayan. Kadang-kadang belajar CD, kalau udah CD, menghilang dia. Tapi masih banyak. Masih banyak ya. Semoga minggu depan teman-temannya mengingatkan lagi bagi yang belum bergabung di ibadah remaja. Nah, itu dia. Pernah nggak memeriksa diri sendiri? Karena kebanyakan kita hanya memeriksa, mengkomentari kehidupan orang lain. Itu dia. Oh, si Anu itu seperti ini. Oh, dia itu seperti ini. Sekarang kembalikan komentar itu pada diri sendiri. Oleh sebab itu topik minggu kita pada saat ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hidup yang dijalani oleh adik-adik remaja semuanya dilakukan dengan mendengarkan didikan Tuhan? Melalui apa? Melalui apa seseorang hidup dalam didikan Tuhan? Tentu kita hidup di dalam firman-Nya. Dengan firman-Nya lah kita akan dituntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata dalam hidup ini ada orang bodoh. Akan tetapi kalau kita dikatakan orang yang bodoh, ada yang suka. Ada yang suka di sini, oh si Donali itu si bodoh itu. Ada yang suka. Disebut namamu, kemudian kamu dikatakan orang yang bodoh. Enggak ada. Enggak ada yang suka. Bahkan banyak orang kalau dikatakan bodoh akan menjadi sakit hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata memang benar ada yang bodoh. Perkara orang bodoh, perkara menjadi bodoh bukan melulu hanya masalah intelektual. Hanya masalah ini, bukan. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini, siapakah yang menjadi orang bodoh? Siapakah yang disebutkan menjadi orang-orang bodoh? Selain orang bodoh dikatakan
ada orang yang berhikmat. Itu dia hidup ini. Orang bodoh, kemudian ada orang yang berhikmat. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan melihat gambaran orang bodoh di sini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak di atas, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ini dia yang harus kita lihat. Orang bodoh akan membiarkan itu tumpul. Tetapi ada orang berhikmat. Kalau ada orang berhikmat, tentu nggak akan dibiarkan itu tumpul. Dia akan membuat itu menjadi tajam. Supaya pekerjaannya cepat selesai, kemudian hasilnya maksimal, tenaganya nggak banyak keluar. Makanya dikatakan di sini kalau itu tumpul tentu tenaganya harus besar. Tapi orang berhikmat akan berpikir yang tumpul tadi harus diasah. Makanya nampak sekali orang yang bodoh dan juga orang yang berhikmat. Nah, di ayat 11 juga digambarkan kalau orang yang bodoh seperti tukang mantra yang terlambat membaca mantranya, sehingga sebelum membaca mantra ular sudah memagutnya. Itu dia. Jadi jelas yang pertama tadi orang seharusnya menggunakan hikmat di dalam kehidupannya. Kemudian di ayat 11 ini dia. Harus bergegas, harus cepat, jangan lamban, jangan terlambat. Itu dia, jangan menunda-nunda. Nantilah, tiba nanti udah malas. Itu dia. Makanya orang yang berhikmat itu tahu dia. Jadi enggak kecolongan seperti tukang mantra tadi. Belum sempat mantra diucapkan, ularnya sudah memagut. Orang berhikmat enggak seperti itu. Jangan sampai terjadi. Antisipasinya besar. Nah, selanjutnya kita lihat ayat 12, ayat 13, ayat 14 berbeda sekali antara orang bodoh dan orang hikmat. Melalui apa? Melalui perkataannya. Ini dia. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataannya yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang terjadi. Ini dia. Nah, boleh kita lihat bedanya kan? Kalau orang berhikmat berbicara, itu menarik. Orang merasa perlu mendengarnya karena menarik. Kenapa disebutkan menarik? Ya karena berguna. Orang berhikmat bicaranya itu berguna. Orang membutuhkan. Makanya kalau dikatakan menarik, apa yang dikatakan oleh orang berhikmat itu bisa menjadi kebaikan bagi orang. Apa yang dikatakan oleh orang berhikmat itu bisa menjadi berkat bagi orang. Orang berhikmat akan bicara sama orang-orang dengan menghormatinya. Makanya menjadi menarik. Orang yang berhikmat bisa menguatkan orang. Orang berhikmat kalau bicara kepada orang lain bisa membuat orang semangat. Orang berhikmat bila bicara sama orang lain bisa merubah orang menjadi baik. Makanya menarik. Makanya sebenarnya orang berhikmat di mana-mana pun berada akan menjadi berkat. Tidak semua orang pintar secara intelektual itu berhikmat. Makanya kadang-kadang banyak orang pintar tapi menjadi sombong. Itu bukan orang berhikmat. Karena apa?
Karena sebenarnya orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati. Di dalam diri orang-orang sombong gak akan ada hikmat. Karena apa? Hikmat itu berasal dari Tuhan. Makanya di kitab Yakobus dikatakan siapa yang kekurangan hikmat, dimintalah pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberinya. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu minta pada Tuhan? Apa yang sering adik-adik remaja minta sama Tuhan? Siapa yang sering minta hikmat di doanya? Adakah di sini yang sering minta hikmat? Yang sering diminta apaan? Ya, Tuhan berkatilah, berikan ini, belikan, kiranya dapat ini. Tapi siapa yang meminta hikmat? Padahal hikmat sangat kita butuhkan. Hikmat. Kenapa orang berhikmat akan menjadi berkat? Karena orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Enggak ada orang yang hikmatnya dari Allah tapi enggak takut akan Tuhan. Itu enggak benar. Makanya orang yang takut akan Tuhanlah yang mendapat hikmat dari Tuhan. Kenapa orang berhikmat menjadi berkat? Karena orang berhikmat yang takut akan Tuhan akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dia. Makanya dia menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu berbeda sekali dengan orang-orang bodoh yang dikatakan dalam nats ini. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Makanya perkataan orang bodoh bisa menelan dirinya sendiri, menjadi masalah buat dirinya sendiri. Bahkan dikatakan di sini, bahkan perkataan orang bodoh itu mencelakakan. Sedangkan orang berhikmat tadi, itu perkataannya menarik, bisa menjadi berkat, sedangkan perkataan orang bodoh mencelakakan. Nah, ini dia lagi, orang yang bodoh banyak bicaranya. Banyak kali bicaranya. Tapi nggak jelas, nggak tahu entah apa yang dibilang. Itu dia. Nah, apalagi ayat 15 itu, orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Ini dia. Karena dia nggak mengetahui jalan ke kota. Dikerjakannya, tapi nggak jelas apa yang dikerjakannya. Dibilangnya sibuk, capek, tapi nggak berguna. Itu dia. Sia-sia semua yang dilakukannya. Padahal keluar tenaganya, habis waktunya, tapi entah apa yang dilakukannya. Gak tahu dia tidak mengetahui jalan ke kota, gak jelas. Dilakukan, tapi gak jelas. Apa hasilnya seperti itu? Itulah kehidupan orang yang bodoh dibandingkan dengan orang-orang yang berhikmat. Itu dia. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, hidup kita ini, berapa umur adik-adik sekarang? Perlu diperiksa. Walaupun kita katakan, oh aku kan masih kelas 7, oh masih kelas 9 kok, oh masih kelas 12. Nah, gimana hidupnya? Itu dia. Makanya orang yang berhikmat itu dimanapun dia akan tampil berbeda. Maksudnya berbeda apa? Sikapnya kepada orang akan berbeda. Orang-orang yang berhikmat akan menghargai orang-orang di sekitarnya. Orang-orang berhikmat akan tahu bagaimana ia berkata-kata kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang berhikmat akan tahu bagaimana dia bersikap kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, ini abangku, ini kakakku, ini adikku. Dia tahu aku harus bagaimana. Itu dia kan. Oh, ini orang tua ini. Oh, ini opung ini. Tahu dia memutuskan, ya, hal yang baik itu yang mana sih? Itu yang berhikmat. Yang harus dilakukan itu yang mana sih? Nah, makanya ada orang yang mengatakan
Kalau kau mau melakukan sesuatu hari ini, anggaplah bahwa esok kau, ya, itu hari kematianmu. Supaya hari yang kau lalui sekarang itu sangat berharga bagimu, sehingga apa yang kau lakukan hari ini itu adalah yang terbaik. Makanya untuk yang terbaik hari ini, engkau akan jalani dengan hikmat Tuhan. Makanya minta, Tuhan berikan saya hikmat. Itu dia. Luar biasa. Makanya supaya bangga nanti orang-orang di sekitarmu samamu. Karena itulah memang hidup. Hidup harus menjadi berarti, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu jugalah doa orang tuamu. Harapan orang tuamu. Kapanpun, dimanapun, anak-anakku harus menjadi berguna, menjadi berkat. Itu dia. Seharusnya kehadiran, walaupun masih anak-anak remaja. Karena apa? Karena hikmat Tuhan akan menolong kita untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui apa kita dapat hikmat itu? Melalui tuntunan firman. Firman Tuhan yang akan mendidik kita menjadi orang-orang berhikmat. Firman Tuhan yang menuntun kita. Sehingga kita tahu, oh ini yang harus dilakukan. Oh ini Tuhan tidak suka. Oh ini yang harus banyak saya lakukan. Oh ini yang harus saya hindari. Itu dia. Makanya banyak orang dewasa tapi enggak berhikmat. Biarpun kecil, kalau berhikmat itu luar biasa. Makanya minta sama Tuhan. Dan syaratnya tadi takut akan Tuhan. Tentu orang yang takut akan Tuhan akan melakukan firman-Nya. Firman-Nya adalah kehendak-Nya. Nah, adik-adik semua akan tahu kehendak Tuhan, itu yang akan mendidik kita menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi berkat dimanapun berada. Itulah hidup yang seharusnya kita jalani. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan hari-harimu buat menjadi berguna dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman. Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau memperbolehkan kami beribadah bersama melalui Zoom meeting pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Roja. Biarlah Tuhan memelihara kehidupan mereka. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang menyertai kami semua. Menjauhkan virus itu dari kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami tetap sehat dan biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bila ada di antara kami anak-anak-Mu yang sedang sakit maupun anggota keluarga kami. Kasihani yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah hari-hari kami Engkau penuhi dengan sukacita dan berkat. Biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa semangat, terlebih dalam mengikuti sekolahnya masing-masing. Dan untuk adik-adik kami yang akan mengikuti ujian tengah semester di hari esok, biarlah Tuhan yang membimbing mereka. Berikan kesehatan, berikan kepintaran, berikan hikmat Tuhan. Supaya mereka dapat mengikuti ujian tersebut dengan baik dan hingga mendapat hasil yang baik. Allah Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan apa yang anak-anak-Mu ini harapkan, apa yang telah mereka doakan, biarlah Tuhan mendengar dan memberinya. Kami yakin Tuhan adalah sumber kebaikan, yang dari Tuhan adalah yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga gereja-Mu di dalam pelayanannya secara khusus di tengah-tengah pelayanan kategorial remaja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Terlebih dalam persiapan Natal remaja, Tuhan yang membimbing, memberkati supaya siapapun panitia dan kami semua bisa semangat
untuk mempersiapkan Natal yang akan kami rayakan di bulan Desember pada tahun ini. Terimalah Tuhan doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, itulah firman Tuhan. Semoga Keisha juga adik-adik remaja semua menjadi remaja-remaja yang penuh hikmat dan menjadi bijaksana. Untuk adik-adik yang sudah PTS, puji Tuhan, yang besok baru mau PTS, ya Keisha besok PTS? Masih lama. Masih lama ya, buat yang besok PTS kiranya Tuhan menguatkan. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan bersama, Aku milikmu Yesus Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu, Abang Pendeta. Selamat hari Minggu, Kesya. Selamat hari Minggu, teman-teman remaja semua. Ibadah kita sudah berakhir ya, Kesya. Iya. Tapi jangan keluar dulu, kita mau apa?